Halo, selamat datang di channel tutorial. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas tutorial tentang cara membuat name tag di Microsoft Word yang sederhana, tapi bisa kalian gunakan sebagai contoh atau referensi dalam pembuatan name tag ya. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat di tampilan layar kalian. Ini saya sudah buat contoh sederhana untuk pembuatan name tag atau ID card ya. Bagaimana caranya membuat ID card seperti ini atau name tag seperti ini? Yuk langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini saya akan buka untuk lembar kerja baru ya. Kita akan mulai dari awal. Nah, pertama-tama yang saya lakukan adalah kita ubah dulu size ukuran kertasnya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Di bagian menu layout, kemudian di bagian size, kita pilih di sini ukuran kertas yang kita gunakan. Nah, misalnya saya menggunakan kertas A4. Nah, jika sudah diatur ukuran kertasnya, kita bisa mulai untuk membuat name tag. Oke, kita beralih ke bagian menu home di sini. Pertama-tama kita akan buat untuk kotak ya, kotak name tagnya. Caranya adalah di bagian insert, menu insert. Di sini kita pilih yang shape, kemudian kita pilih yang kotak ya. Kita klik yang simbol kotak. Kemudian nanti kursornya bakal berubah jadi tanda tambah besar seperti ini. Kita tinggal gambar di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita atur ukurannya di bagian ujung di sini, di bagian size. Misalnya di sini kita ubah untuk tingginya adalah 7, kemudian untuk lebarnya adalah 10 cm. Oke, nah sudah seperti ini. Kita klik di bagian kotaknya, lalu di bagian format, shape fill-nya kita ubah menjadi putih ya, atau no fill juga bisa. Kemudian shape outline-nya kita ganti jadi warna hitam. Kemudian untuk ketebalannya, ketebalan garisnya kita ubah di bagian shape outline. Di bagian weight kita ubah jadi 2/4 seperti ini ya, tebal ya garisnya. Kemudian jika kita sudah selesai membuat seperti ini, kita langsung untuk membuat teksnya ya. Caranya adalah kita klik di bagian boxnya atau kotaknya ya, seperti ini. Kemudian kita klik kanan dan pilih add text atau tambahkan teks. Nah, jika sudah nanti bakal ada ini ya, kursor kedip-kedip seperti ini untuk tempat kita menulis. Nah, di sini sebelum kalian tulis, kalian bisa atur di bagian menu format. Text fill-nya kita ganti jadi warna hitam ya tulisannya. Jika sudah, kita tuliskan keterangannya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya di sini saya akan tuliskan seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada judulnya yaitu untuk peserta uji praktek, lalu ada nama sekolahnya dan periodenya ya. Umumnya seperti ini ya, tapi kalian bisa sesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa ubah untuk fontnya di bagian home. Lalu kita ganti jenis fontnya, misalnya jadi Times New Roman. Lalu untuk ukurannya di sini saya ubah jadi 14, lalu saya kasih bold seperti ini. Oke, kita sudah selesai ya membuat judulnya seperti ini. Nah, kemudian saya mau ubah di sini untuk spasinya karena terlalu lebar. Di bagian menu home, di bagian paragraf, di sini ada yang namanya line and paragraph spacing. Kalian klik aja yang segitiga kecil di bagian sampingnya. Lalu di sini saya mau remove atau hapus spasi setelah paragraf ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ini kita enter aja ke bawah terus. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kita klik di sini untuk tuliskan di bagian biodatanya ya. Di sini misalnya, lalu kita pilih rata kiri. Kita tulis di sini untuk keterangan ada nama ya. Namanya ke bawah. Oh, supaya lebih enak kita blok dulu, kemudian kita buat rata kiri, boldnya kita hilangin, tulisannya tetap Times New Roman, lalu ukurannya kita ganti jadi 10 seperti ini. Kita ulangi. Di sini ada ruangan, ke bawah, lalu ada asal sekolah ya. Jangan lupa kita belum kasih titik 2 tadi. Titik 2,
Di sini juga titik 2. Oke, jika sudah seperti ini kita blok lagi tulisannya, lalu kita arahkan ke tengah ya di bagian penggaris di sini. Seperti ini. Nah, kenapa kita kasih ruangan di sini? Yaitu sebagai tempat fotonya ya. Nah, untuk buat tempat fotonya, kita pergi lagi ke bagian insert, lalu pilih yang shape. Nah, di sini kita pilih yang kotak ya sebagai tempat fotonya. Kemudian kita gambar di sini. Nah, kita atur lagi ya untuk ukuran kotak ini di bagian format, di bagian paling ujung ada size. Di sini misalnya untuk tingginya kita kasih 3. Lalu di sini adalah 2 ya. 2,2 deh kita kasih di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kotaknya kita perlu atur di bagian format. Shape fill-nya kita ganti jadi no fill. Lalu untuk outline atau garisnya kita kasih warna hitam dan ketebalannya kita ganti misalnya di sini jadi 1,5 ya. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, di bagian sini kita atur lagi. Kita blok dulu, lalu pergi ke bagian menu home. Di sini saya mau atur di bagian paragrafnya menjadi auto ya di sini. Di bagian paragraf, spacing after auto, lalu klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita atur untuk titik 2-nya supaya sejajar adalah caranya. Kita klik di bagian sebelum titik 2 ini ya, lalu kita tekan tombol tabs di keyboard kalian seperti ini, tabs. Lalu di sini juga tabs ya, tabs. Di sini juga tabs. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kalau kalian mau buat titik 2-nya di sini, kalian perlu buat dulu ya titik 2-nya dengan cara klik di bagian penggarisnya seperti ini. Oke, jika sudah kita klik backspace. Lalu di sini juga backspace. Oke, tab. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kita tinggal tulis aja namanya. Misalnya namanya di sini adalah Feli Tutorial ya. Lalu ruangannya misalnya 10, asal sekolahnya misalnya SMP N10 Jakarta. Nah, ini bisa kita misalnya kita kesinikan lagi ya supaya ruangannya lebih banyak. Ini juga kita atur. Oke. Nah, udah rapi ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kita belum buat garis di bagian sini ya. Caranya sama seperti tadi. Kita pergi ke bagian insert, lalu pilih yang shape, kita pilih yang line atau garis. Kemudian kita gambar ya garisnya di sini. Jangan lupa tekan tombol shift, lalu tarik garisnya supaya lurus ya. Lepas. Kemudian shape outline-nya kita ganti jadi warna hitam dan ketebalannya di bagian wake yaitu misalnya 2/4 seperti ini. Nah, kalau kalian mau gunakan garis lain ya, kita pilih shape outline, pilih yang wake. Nah, di sini kita pilih more line. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita print preview, maka udah jadi deh name tag kita. Oke, jadi inilah cara sederhana ya untuk membuat name tag di Microsoft Word. Kalian bisa gunakan sebagai salah satu contoh ya, atau kalau kalian bisa lebih kreatif lagi pasti lebih bagus. Oke, sekian dulu tutorial hari ini tentang cara membuat name tag di Microsoft Word yang sederhana untuk kalian. Sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini, dan kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.